EVOS Aika nanti akan seperti apa. Tapi kalau menurut aku, PUBG Esport kita udah tahu komposisinya udah terlihat dengan cukup jelas, gameplaynya udah cukup matang. Tapi balik lagi, gue gak tahu kenapa semenjak Lei muncul, itu permainannya menurutku oke banget. Lei ini bagus banget jaga posisi. So, kita langsung saja menuju ke match yang pertama di game kali ini. PUBG Esport versus... Oh, iya. Sepertinya agak sedikit ada masalah. Technical tissue. Itu tetap kena. Yaudahlah daripada kita berasumsi ya, kita kan cuma caster ya, bukan professional player. Jadi mending kita langsung lihat aja. Ini dia professional player yang bermain di mana PUBG Sports akan melawan EVOS Cyclone. Oke, kita langsung masuk aja di sini. TazDede dan juga Speechless menggunakan emblem yang sama, yaitu emblem sawi. Choji, apa sih keuntungannya? Balik lagi sih dengan emblem sawi ini otomatis retribution bakal lebih berasa kepada Creep gitu loh. Yang berarti pattern farming mereka bakal lebih cepat lagi dibandingkan dengan biasanya. Yang kedua, Lord dan juga Turtle. Kan jadi makanan mereka. Pastinya ini bakal banyak banget kontes ke arah objektif sih. Terutama Creep dan juga ke arah Lord dan juga Turtle. Oke, Bajan EVOS ini tampaknya akan mendapatkan First Blood dan Pendragon akan mendapatkannya. TazDede masih mau lebih cheesecake dengan giginya. Masih bisa kabur dengan menggunakan flickernya tadi. EVOS udah agresif banget memenangkan Lito dan juga bahkan memenangkan First Blood. Wow. Bajan masih berusaha mencari celah, meloncat saja dan ini reset ya. Speechless udah di take down sekali di menit pertama. Ini sebuah kerugian besar dari segi rotasi. Ya sebenarnya bahkan di era bottom lane. Nah ini ketika BMX kalah untuk mengadu head to head dalam damage. Dia memilih dengan sabar, main rennernya, ini birunya lihat, saat dikeker sampai di last hit. Tar. Masih nunggu. Ya ganti, dapat. Dan tapi Speechless tepat sana mencoba mendapatkan Cakim. Dibalaskan karena tapi lihat TazDede is coming, ingat Cakim. Kali ini damage-nya cukup besar dengan magical damage, tapi Taz gak bisa mendapatkan karena terlalu jauh. Wow, gocekan yang luar biasa bagus dari seorang Speechless. Memilih mundur ke arah belakang dan Bajan di depan sana nggak berhasil untuk mendapatkan poking trap seorang BMX. Dan Bajan salah satu hero signature-nya itu memang Kufra Goni. Oke, kita lihat dari segi rotasi, agresivitasnya EVOS masih memegang kendali. Turtle akan sudah up bahkan, dan kalau kita lihat dari minimap Speechless sudah mengisi tempat tersebut. Sementara TazDede masih mencari buff biru. Bajan loncat dengan Tyrant's Revenge-nya hanya untuk poking damage saja. Sementara Pups masih fokus ke arah Turtle dan Turtle pertama untuk ke Pups. Wow, Pups kali ini yang malah mendapatkan Turtle, sedangkan dengan posisi dari tadi yang kita lihat agak sedikit struggle dan Pendragon mencoba untuk bertahan melawan seorang Bravo di depan sana. Dengan kita tahu meta Chow Tank sekarang lebih sustain ya, lebih sustain banget di laningnya. Lebih sustain untuk melawan factor-factor macam kayak seorang Yuzom, factor-factor yang memiliki damage burst atau lifesteal yang cukup kencang. Sedangkan di bottom lane masih coba untuk farming terlebih dahulu pergerakan. Dan jangan lupa ini benar-benar kita harus ingatkan. Yang EVOS, dimana dulu diperkuat oleh LG, Wan dan Pendragon, itu tapi tetap harus ditumbangkan gue nih. Gila, ini padahal kalau dari segi pengalaman, dari segi mekanik, LG Wan bro. Serem banget. Wan mantan pemain M1, cuman ingat ini Mobile Legends, apapun bisa terjadi. Dari MPL season 1 loh. Masalahnya problemnya sekarang tuh satu. Udah nggak bisa lagi bermain kayak one man show. Ya, beneran. Kayak misalnya nih, mau BMX sekuat apapun dari kemarin yang kita bahas tadi. Ya. Nggak bisa dia sendiri untuk membawa timnya. Udah beda sekarang, udah bener-bener harus 5-5-nya satu suara. Setuju. Bahkan kadang-kadang 4 orang satu suara aja nggak cukup. Betul, nggak cukup. Nggak cukup, harus benar-benar 5-5-nya satu visi dan konsisten. Yes. Bergerak dalam line of down. Oke, kita kembali ke dalam game untuk saat ini. Dari segi farmingan masih dipegang oleh EVOS, berbanding hanya 300 saja. Apapun masih bisa terjadi, tetapi TazDede sudah memegang DHS-nya. Kira-kira apa yang akan terjadi, Choji? Dengan DHS ya dari TazDede ya, udah pasti ini bakal ngerontokin semua defensive mechanism yang dimiliki oleh seorang Bravo ataupun Speechless. Mengingat bahwa mereka adalah hero hybrid ya, dimana ada setengah tank, setengah damage. Tapi silahkan Goni. Oke, TazDede memberikan poking damage saja dan sniper dari Baymax. Seperempat darah langsung hilang. Lumayan mengagetkan TazDede nampaknya depan sana. Tapi kali ini di arah Turtle, nggak mau kehilangan Turtle untuk kedua kalinya. Speechless
Mencoba untuk melakukan rotasi. Bravo berubah menjadi naga menuju ke arah belakang. Tas Dede tawarkan keberadaan seorang Bravo. Mencoba dihindari begitu saja tapi lihat Tempest of Flat. Retribusi naga berhasil didapatkan siapapun tapi Lilia Wasel itu juga Cloud berhasil mendapatkan poin. Lihat bakal coba dikejar begitu saja. Cheesecake is di depan sana. Cheesecake yang keju kue kali ini memberikan sedikit distraction. Cuma sayangnya Speechless gak berhasil. Kalau bisa kita bilang ini dua-duanya dari Tas Dede dan juga Speechless itu damage-nya dimenangkan Tas Dede untuk dari segi level ya. Iya jelas itu dengan berbeda satu level apalagi dengan tambahan Demon Slayer ya untuk emblemnya 20% damage akan lebih besar kepada turret. So udah pasti Tas Dede yang akan memiliki lead retribution dalam segi damage ya. Apalagi dengan rotasi seperti ini Speechless juga sepertinya agak susah untuk melakukan jungle. Mengingat dengan level Tas Dede yang seperti ini dia sangat-sangat mudah sekali untuk invasi ke arah buff-nya entah itu dari orange ataupun dari purple buff-nya. Oke, tapi lihat di arah bottom lane bakal coba ditukar oleh tim dari PUBG. Nampaknya BMX coba untuk melakukan poking. Seperti yang kita tahu, Beatrix bermain objektif gaming. Yang ini birunya, dia mencoba untuk memberikan sedikit damage di arah turret. Tapi lihat ada ponsel dikeluarkan, Bajan di depan sana. Tapi nampaknya Bajan kalau terlalu overcommit ini nggak baik banget. Masih ada time journey, that's why Bajan memilih untuk mundur. Tapi reverse time-nya lama-lama bukan ngeselin tapi menyebalkan ya Goni. Bener banget, jadi bikin susah untuk komit, ngilangin momentum juga. Dan ini sebenarnya defense yang cukup baik dari teman-teman EVOS. Mengapa? Karena lihat satu turret berhasil didapatkan di atas, sementara PUBG masih berusaha, masih struggling untuk mendapatkan bot lain-lainnya. Oke, kemarin gue sempat coba main gameplay gini nge-turret. Itu susah loh ternyata. Tapi lihat Tas DC, menuju ke arah belakang, Lea akan menjadi pilihan. Damage-nya terlalu besar, Tempest of Flat apakah time journey. Tepat sana masih ada flicker ke arah belakang, gak berhasil mendapatkan Cheesecake. Dapatkan Speechless, hampir saja dimakan. Menjadi salah satu pilihan, tapi malah Cloud-nya yang tidak bisa mendapatkan satu. Masih tidak ada trading kill di menit yang ke-6. Classy match benar-benar luar biasa dari EVOS dan juga PUBG. Mereka tidak mau ada yang sama sekali rugi sedikit pun. Ini silakan Bri. Oke, kita lihat Bravo dengan Black Dragon Form-nya akan mendapatkan 1 kill, hampir 2 dengan lifesteal-nya. Tetapi Bravo cukup baik juga sebenarnya defense-nya. Tadi gue mau ngomong kalau misalkan ini menarik 2 team fight terakhir nggak ada casualty. Ya. Padahal hampir bisa dibilang tim fight 4 lawan 4, 5 lawan 5. Sementara kali ini di bagian tengah kira-kira apa yang akan terjadi sih sebenarnya Coji? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita lihat dari pressure-nya dari teman-teman EVOS sebenarnya yang tadi selalu menginisiasi pressure kepada teman-teman dari PUBG gitu loh. Dicoba untuk nge-bait fight di arah top lane, bottom lane-nya pun begitu juga dengan ceritanya. Tapi balik lagi, PUBG juga melakukan defense dengan sangat-sangat baik dan bahkan sudah ada inisiasi nih. Oh my god, Terrorets gak kena terhadap seorang tembok. Dan sedangkan itu Tas Dede masih berada di arah bot lane. Menjaga pergerakan, mencoba dengan retribution yang bakal coba diadu. Dan berhasil, 1 poin retri yang sangat-sangat mal dari Tas Dede. Membuat Speechless kali ini benar-benar terdiam, tak bisa berkata lagi. Mereka kehilangan lagi 1 buah turtle. Depan satu time tidak dikeluarkan. Pendragon berada di garis belakang dan ditutup di sini. Tempest of Flat menuju ke arah para pemain dari tim PUBG. Ternyata di sana Bravo dan juga BMX harus mundur. Mereka kehilangan 2 player penting, Lei dan juga Cheesecake yang bisa mengatur tempo tim fight dari tim EVOS Icon. EVOS Icon menunjukkan tariknya mendapatkan turtle. Dan bahkan 2 member PUBG harus hilang, bener banget. Kunci dari seorang Eve. Salah satu player yang akan mendapatkan tempo. Tetapi kita lihat Speechless berusaha clearing the wave, tidak berhasil. Inner turret di bagian atas hilang. EVOS Icon semakin melebar dari segi ruang geraknya. Kok tadi bisa kita lihat damage? Oh, bedanya 2 level. 2 level bedanya agak Soalnya gue lihat damage ke Tas Dede kok nggak kurang terlalu ya? sakit. Iya, apa Tas Dedenya bikin item selain emblem, selain ya di situ dapat ada emblem dari turtle ya. Tapi kita lihat Cheesecake di sana bakal coba diganggu, memilih untuk menuju ke arah flicker dibanding time journey. Menurut aku pribadi agak sedikit wasting, ya kan, mending ke arah time journey yang kita masih hitung calculate-nya itu masih terlihat. 30 detik lah, masih Iya oke dibandingkan tunggu 120 detik. Tapi lihat depan sana, dari Cakim coba untuk bertahan. Melawan seorang Bravo, berubah menjadi Order Billions, mencoba untuk bergerak. Tapi lihat di arah top lane-nya, Tas Dede kali ini mencoba untuk melakukan objektif gaming. Mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi ternyata BMX memberikan peringatan mundur. Gila, ini kalau ngelihat dari segi apa ya, komposisinya memang sangat-sangat possible banget untuk split push dengan adanya Link. Dan bahkan Tas Dede mengetahui power dari teman-teman EVOS, mereka pede gitu nyari tim fight berempat saja. Dan Tas Dede akan mencari split push, constant pressure ke arah lane-lane jauh. Dan PUBG
Wow. harus mencari cara untuk ngebalikin keadaannya sih Choji. Jujur in my humble opinion ya, melihat dari matanya Joji bahwa Pops ini jujur udah mulai agak disconnected. Karena kenapa? Dari meta mereka, dari draft pick mereka sudah ada Yves, sudah ada BMX, sudah ada Cheesecake. Ini tiga-tiganya ditambah lagi dengan Bravo, dijadiin ke depan face to face lawan teman-teman dari Pops. Ini bakal enak banget karena kenapa? Bajan nggak bisa memberikan stun, pasti dia nggak bisa memberikan knock-up gitu lah. Apalagi dibantu dengan Bravo dengan Black Dragon Form-nya. Silahkan Boni. Waduh, lihat episode play terpangkat. Wow. Lihat, terpotong naga di depan sana. Sebenarnya bisa benar-benar membuat naga itu tumbang tadi adalah Bajan. Sedikit menghentikan pergerakannya. Langsung disambut dengan Tempest of Death. Damage cukup besar. Tapi lihat, dari bottom lane, turret sudah dipecahkan. Inner turret hilang. Tas DD. Objektif gamingnya, makro gameplaynya bagus banget Goni. Gila ini aktif banget dan kali ini Lunox seorang Cakim berusaha untuk masuk. Lihat. Oh lihat tas diri dengan pinch points-nya langsung masuk ke arah Speechless. Belum ada confident lebih. Lord sudah marching di bagian atas. Kira-kira dari perbedaan ekonomi. Iya. Gimana nih Choji? Bisa nge-end gak sih? Sebenarnya masih bisa ditahan sama Pasti Sport asalkan dengan terms and condition bahwa mereka memang berjalan team fight dengan skill-skill yang bisa dikombo-kombokan. Contohnya dengan adanya Black Dragon tambah dengan Revolve Manipulation dan sementara asuransi datang dari Cheesecake dengan ada Time Journey itu bakal enak banget untuk mereka bisa team fight. Tapi problemnya sekarang adalah dari goldnya. Dimana network mereka berbeda sekitar 6.000 dibandingkan dengan EVOS. So permainan mereka harus bisa pasif ofensif untuk ngambil karir jungle tapi tidak inisiasi terlalu dalam. Alright, tapi Pendragon berada di garis depan. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim PUBG. Satu yang harus mereka perhatikan, Tas DD kali ini benar-benar bermain objektif dengan cukup baik. Tapi lihat, Bravo membuka berada di garis depan. Petrify masih dimiliki dari seorang Bravo dan ternyata itu hanya mengusir mundur. Sedangkan informasi yang cukup mahal sudah didapatkan. Tidak ada naga, nggak ada naga. Pasti itu udah dikumandangkan oleh para pemain dari tim EVOS Icon. Wow, sedikit waste resource juga ya bisa dibilang ya. Cuman memang dibutuhkan constant pressure karena balik lagi, kalau nggak di zoning bisa aja EVOS mencari yang namanya celah. Kalau ngeliat dari item, silakan. Iya jelas banget tadi kenapa Karinanya dari Speechless tidak ada damage karena memang dari Karinanya dari first itemnya aja langsung ke Radiant Armor dan baru ke Thunderbolt. So tadi di arah top lane pun damage datang kepada CD pun masih nggak berasa. Apalagi dengan perbedaan network sekitar 4.000 justru sekarang. Membuat teman-teman dari Pasti Sport juga sangat-sangat kekurangan damage sekali. Yang datang damage besar itu datang hanya dari Beatrix saja. Alright, tapi flicker kali ini gagal. Masih ada Time Journey. Tergocek oleh seorang Cheesecake. Kita lihat World Manipulation mereka terperangkap di 4 orang. Lihat, tapi Tas DD is coming. Cheesecake akan menjadi pilihan pertama. Tempest of Blade dihindari. Setidaknya pertukaran 1 untuk 1. Menurutku masih nggak adil. Cheesecake tukar Pendragon. Itu nggak adil banget. Source skill Bajan hilang. Dan tadi EVOS Icon mereka bermain di gang ketika ada musuh seorang YP. Sedikit riskan. Wah, high risk banget itu. High risk banget dan Udah bahkan riskan doang. PUBG berhasil kitingnya. Mereka sedikit menarik, oke Pendragon oke Cheesecake tertangkap, tapi sebenarnya itu cuma lagi-lagi cuma Digi. Jadi sebenarnya yang rugi nggak terlalu rugi. Lord sekarang up, kita lihat PUBG berusaha untuk keluar dari kandangnya dan bahkan sekarang Speechless udah bisa memegang orange buff. Alright, dan bahkan tapi untuk purple buff-nya, sorry to say, masih di tangan dari tim EVOS Icon. Karena apa? Kita tahu Invasi dari ya? Iya, si Invasi dan juga Speechless masih membutuhkan purple buff loh kalau menurut aku. Jelas itu. Dan menit yang ke-13, Lord sudah di-enhance kali ini. Lihat, reverse time telah dikeluarkan dengan adanya Lunox. Seperti biasa yang kita tahu, sangat-sangat cepat untuk mendapatkan Lord. Gila, nih kalau ngelihat dari situasinya sekarang dengan Lord yang udah di-enhance, memang base turretnya masih berdiri dari teman-teman PUBG. Cuman sebenarnya kalau misalkan PUBG mau melakukan kesalahan, EVOS bisa aja nge-end. Terutama kalau lane-nya tertangkap. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari tim power, jelas EVOS lagi memegang kendali dengan sangat-sangat baik gitu. Dari jungle diinvasi, dari lore sudah diambil, dan bahkan yang sangat membuat EVOS kuat di game kali ini adalah mereka tidak mencari KDA, mereka mencari balik lagi ke arah objektif lebih dahulu. Kalau misalkan ada chance, ya udah kita ngapain nge-kill? Kita langsung aja objektif ngambil ke turret. Makanya di menit 13 pun total kill count baru 8 dari kedua belah tim. So, memang permainan EVOS benar-benar disiplin banget, benar-benar penuh dengan careful banget dari planningnya, dari segi step-stepnya bagaimana mereka akan menginisiasi teman-teman dari PUBG, apalagi dengan lore yang sudah enhance sekarang. Oke, tapi kali ini mungkin ada menjadi dilema untuk seorang Cheesecake. Apa yang harus dia jaga? Speechless kah? BMX kah? Atau bahkan Eve? Kalau menurut aku pribadi, Eve lah yang harus dia jaga untuk saat ini. Tapi lihat, BMX di depan sana harus dimakan. Ward pada melihat tadi keluar. Turret Bravo tertangkap.
kehilangan seorang Bravo, double kill dapatkan. The Way of Dragon berhasil menyelamatkan para pemain dari tim Speechless kali ini tumbang. Ini bencana. Lei tersisa berdua bersama dengan seorang Cheesecake juga. Samburu kecil kepentok kejadotan. Evil Cycle take the game Goni. EVOS Icon menunjukkan kalau misalkan mereka nggak bermain-main melawan PUBG Esports, Choji, dan lihat Yeah. kedisiplinan, objektif gaming mereka nggak selalu ketinggalan. Teamfight nggak selalu membuahkan hasil, tetapi laning control dan juga manipulasi wave lah yang akan memenangkan game. Iya, balik lagi ya. Kita udah ngomong dari awal tadi di mana dari TASD ini kan pernah dengan momen 0-0 dari KDA-nya Isenshin, tapi menang itu memang membuktikan bahwa TASD dan juga mungkin teman-teman EVOS Icon yang lainnya tidak terlalu peduli dengan kill gitu. Oke, memang kita banyak banget ngelihat momen di mana dengan adanya kill, oke ada chance di mana turret kebuka, itulah momen di mana kita bisa nge-push, tapi enggak. Untuk EVOS Icon